Allah wabarakatuh. Apa kabar ibunda semua? Udah sarapan pagi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para muallimah, para asatizah, para pengurus Majelis Taklim Muslimah, ibu-ibu kami yang baik hati dan disayang Allah, semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di hadzal yaum, pada hari ini tanggal 14 Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Februari 2023. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang dalam satu doa, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'atan marhumah, pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan perpisahan majelis ini perpisahan yang menghapuskan dosa dan menutup aib-aib kita insya Allah. Dan mari kita betulkan niat kehadiran kita di sini, bahwa man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk dapatkan ilmu. Apa itu ilmu? Nanti kita pelajari. Ilmu itu pengetahuan yang mengantarkan rasa khasyah ilallah, merasa takut. Takutnya bukan takut seperti dengan harimau, tapi takutnya itu adalah patuh. Innama yakhsyallahi min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang hanya takut kepada Allah itu hanyalah orang yang berilmu. Kalau berilmu tak takut namanya apa, Bu? Kurang ajar namanya itu. Seperti iblis laknatullah alaih. Banyak ilmunya tapi tidak khasyah kepada Allah, tidak khusyuk dan tidak tunduk. Maka ilmu itu menghadirkan ketundukan. Tunduk maknanya di situ takut tuh patuh. Nah, ini yang mau kita kaji hari ini kan. Dan kepatuhan itulah yang akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan bahwa Allah menciptakan kita semua untuk menjadi hamba, yaitu yang patuh kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menambah patuh. Siapa yang datang menempuh satu jalan untuk dapat tambah patuhnya kepada Allah, saya ubah kata ilmu tadi dengan patuh, maka perjalanannya itu akan Allah mudahkan menuju surga insyaallah. Man salika tariqan yaltamizu fihi ilman sallallahu lahu tariqan ilal jannah. Dan sungguh satu majlis yang di dalamnya disebut nama Allah, kemudian berzikir kepada Allah, dibacakan salawat kepada Rasulullah, maka majlis itu dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah. Nah, malaikatnya malaikat rahmat. Dalam sebuah hadis, malaikat itu kemudian bersusun, berbondong-bondong hadir di dalam majlis yang menyebutkan nama Allah, yang berzikir kepada Allah, yang membaca ayat Allah, yang bersalawat kepada Rasulullah. Berbondong-bondong malaikat itu datang, kemudian tersusun sampai ke langit dunia. Lalu dia jumpa sama Allah Ta'ala. Ya Allah,
itu di majlis itu ada Fulanah binti Fulan, ada Yanti Musas misalnya kan, ada Ibu Indah yang hadir di dalam majlis itu. Lagi ngapain kata Allah? Itu ibu-ibu muslimah akhir zaman itu lagi ngomongin engkau ya Allah, sedang berzikir kepadamu ya Allah, sedang memujimu ya Allah, sedang menyebut nama-namamu ya Allah, bersolat pada Rasulmu ya Allah. Kata Allah, mau ngapain mereka tuh kumpul-kumpul? Mereka tuh takut padamu ya Allah, mereka tuh takut pada nerakamu. Kata Allah tanya, emang pernah ibu-ibu tuh nengok neraka? Kata malaikat, enggak pernah lah ya Allah. Oh, kalau aku lihatkan neraka mereka gimana? Niscaya mereka takkan pergi lagi dari majelis itu ya Allah. Apa kata Allah? Terus apa yang mereka inginkan? Kata malaikat, mereka ingin surgamu ya Allah, ingin kebahagiaan jannah. Apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? Kata Allah. Belum pernah, kata malaikat. Tentulah belum pernah. Kalau kulihatkan surga itu pada mereka bagaimana? Niscaya mereka takkan pergi lagi dari majelis itu ya Allah. Apa kata Allah? Semua yang hadir dalam majelis itu, yang menyebutkan nama Allah, yang bersalat pada Rasulullah, yang bacakan nama ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah, menghadirkan rasa tunduk kepada Allah, semua yang hadir dalam majelis itu aku ampuni, kata Allah. Aku ampuni. Kata malaikat, ya Allah, di situ ada yang hadir yang cuma numpang makan. Ada yang hadir menengok-nengok aja, duduk-duduk, ketiduran pula tuh ya Allah. Yang hadir yang tidur-tidur itu pun aku ampuni, kata Allah. Kenapa? Begitulah majelisnya, mulianya majelis ilmunya, Pak. Nah, bunda semua. Maka kita betulkanlah hadir kita ini untuk menghadirkan khasyatu ilallah, insyaallah. Maka tidak ada ketundukan dan kepatuhan yang paling indah kecuali ketundukan dan kepatuhan yang telah ditunjukkan oleh seorang makhluk yang dia adalah Rasulullah. Patuhnya melebihi patuhnya para malaikat, taatnya melebihi dari segala yang taat, sabarnya melebihi dari segala yang sabar. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhannya itu membuat Allah menjadikan cinta dan kasihnya, sehingga Allah padankan nama Allah dalam satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi siapa yang menempuh jalan itu ingin mendapatkan kebahagiaan seperti kekasihnya baginda Nabi SAW, maka insya Allah kita pun akan menjadi orang yang kelak insya Allah kita dapat syafaat baginda Nabi, dapat cintanya Allah. Maka salah satu wasilahnya sekurang-kurangnya kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berselawat pada kekasihnya, tentulah dia berkeselawat pula untuk kita. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang berselawat padaku sekali saja, Allah maka berselawat padanya 10 kali. Ibu hari ini dah berapa kali selawat? Gak usah dihitung-hitung ya, selawat aja lah sebanyak napas berhembus insya Allah. Baik, ngaji kita hari ini diminta oleh Bu Yanti ya. Waktu Yanti ini berat pula judulnya. Apa judulnya tadi? Masih ingat Bu? Wah, ini Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Sirah wanita solehah yang bertauhid kepada Allah, gitulah kira-kira. Sirah orang-orang yang soleh di antara para wanita, yaitu solehah, yang saya buka balik yang ini dia. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Sirah wanita solehah dengan tauhidnya. Siapa yang bikin judul tuh? Saya lah Bu. Apa kajiannya Ustaz? Katanya kajian tauhid. Ini aja lah. Kita belajar tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu tauhid? Saya belum kenalan ya Bu. Tapi Ibu udah kenalan ya. Saya ini kangen sama ibu-ibu semua nih, kangen karena Allah. Mungkin sudah setahun kita nggak ketemu ya. Dulu di Al-Falah. Sekali tengok hari ini Ustadz sudah berubah. Dulunya tak berkacamata,
hari ini berkacamata. Dulunya agak bebadan, sekarang agak kurang badannya. Gitu. Dulu berat 73, sekarang berat 57. Sempat turun ke 53. Jadi 73 ke 53. 20 kilo. Sekarang naik lagi 57. Udahlah sampai situ aja. Apakah Ustaz diet? Enggak. Disuruh Allah Ta'ala untuk istirahat. Untuk istirahat. Untuk banyak merenung diri sendiri. Saya dikasih Allah Ta'ala ujian, bukan ujian nih, dikasih tanda supaya Allah tambah sayang. Pertama dulu badan itu kena penyakit namanya ngilu semuanya. Boleh cerita sikit ya nak? Ngilu semuanya. Ngilu tu bu, dipegang ngilu, berjalan ngilu, akhirnya tremor. Kletek, goyang. Gemeteran, tremor bahasa Inggrisnya ya. Saya gimana lah nih? Cek dokter sehat, cek jantung sehat, cek elektrolit cukup, cek ginjal sehat, cek otak sehat juga. Cek jantung sehat, cek gula darah, kolesterol normal. Apalah yang salah nih? Berarti ada yang salah nih, dosanya salah nih. Gitu. Terakhir cek hormon. Nah, ibu-ibu kan punya hormon juga, apalagi waktu haid kan. Ternyata ada hormon saya yang berlebih. Hormonnya hormon tiroksin, berlebih dari kadar normalnya. Harusnya 1,7 hingga 2,4, kelebihannya 9. Lebih dari 9 hasil labnya. Jadi ternyata itu fungsinya untuk sel kita ini agar stabil. Kalau kita capek, diringankannya. Kalau kita kedinginan, dipanaskannya. Jadi pengstabil suhu tubuh yang keluar dari pituitari, kemudian diolah oleh kelenjar tiroid, kemudian disebarkan seluruh sel. Ternyata sel saya tak sanggup menerimanya karena saking banyaknya. Akhirnya saya disuruh istirahat. Ngomong paling kuat 15 menit. Sudah tuh ngilu. Tak bisa ngomong aja 15 menit. Suruh banyak apa berarti? Banyak diam. Kalau suruh banyak diam, suruh banyak apa? Banyak zikir kan gitu. Pokoknya kita ambil hikmah lah dari penyakit tuh kan. Kemudian istri pun nggak bisa, saya nggak bisa disentuh. Kalau disentuh ngilu. Saya sendiri tuh ngurut-ngurut. Saya cari magnesium. Di Pekanbaru nih tak ada yang jual magnesium. Yang adanya magnesium tuh dicampur dengan obat-obat yang lain. Magnesium ini kan salah satu kebutuhan elektrolit tubuh. Akhirnya beli dari Jakarta, dari ibu Dokter Niken, dengan herbal-herbalnya, dengan suplemen-suplemennya. Akhirnya saya merubah pola makan dari diet biasa-biasa berubah ke diet ketofastosis. Ada ibu-ibu yang ketofastosis ini? Cuman makan daging, lauk-lauk saja, tanpa makan karbohidrat selama 3 bulan. Untuk pembentukan sel, karena mitokondria itu makanannya adalah protein, bukan makannya gula dan bukan makannya karbohidrat. Setelah 3 bulan baru pelan-pelan mengubah makan karbohidrat, yaitu pakai makan ubi jalar, kurma, ubi jalar, madu, dan lauknya tetap banyak. Jadi kalau makan, orang nengok Ustaz makan ya, lauknya mau 5, 10. Apa lauk yang paling disuruh? Kambing. Jadi selama ini tak pernah makan kambing. Kalau hari raya pun makan kambing cuma sepotong. Jadi semenjak itu saya makan kambing 3 on sekali duduk. Pernah sekali setengah kilo sekali duduk. Tapi nggak pakai nasi. Itu saja. Ditambah dengan MCT, minyak VCO. Pokoknya yang lemak-lemak untuk pembentukan sel. Setelah 7 bulan, dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Oktober itu udah nggak tahan saya. Akhirnya saya ke dokter lah, ke dokter yang kimia. Akhirnya dikasihlah obat saraf untuk pembentukan selnya, ditambah dengan sarafnya, tambah lagi zikir, tambah herbalnya juga. 16 November baru saya bisa ngomong 1 jam. Ngajar ke kampus,
pelan-pelan jalan tremor, bisa ngajar 1 jam. Apa kata mahasiswa? Pak, bapak udah sehat, kapan traktiran makan-makannya Pak? Katanya. Karena sebelumnya saya cuman kalau masuk diantar, kalaupun bawa mobil kencangnya larinya 20, pelan-pelan gitu. Kalau sholat tidak bisa lama-lama. Kalau sholat tegak berdiri lama itu betisnya ngilu. Akhirnya saya duduk, sholatnya duduk. Kalau di masjid, kalau imamnya panjang, tapi saya bawa aja, orang tidak nampak saya sakit. Mudah-mudahan sedang ibadah itu bisa mati gitu kan, mati dalam husnul khotimah. Rupanya tak mati-mati. Disehatkan lagi sama Allah, berarti suruh dakwah lagi ya kan. Banyak hal yang saya pelajari selama 7 bulan tuh. 16 November pertama Allah izinkan saya untuk ngisi kajian di RRI tentang syukur dan pentingnya menjaga amanah. Dan kata Mbah Yai bilang, saya konsul terus sama Mbah Yai saya, kamu mulai saat ini dan seterusnya sampai kapanpun, kalau ngisi kajian dan mengaji itu bukan ngajar, tapi kamu berzikir untuk dirimu sendiri. Oh iya ya, berarti selama ini khilaf, nyampaikan tapi kadang-kadang nggak membawa ke badan. Jadi sekarang ini saya nyampaikan tuh bukan untuk ngajak, bukan untuk ibu-ibu, tapi untuk saya mendengar sendiri, merasakan sendiri, saya amalkan. Kalau ibu mau dengar, mau amalkan, alhamdulillah. Kalau tidak mau pun tidak apa-apa, paling ibu yang rugi. Sampai situ aja kisahnya. Dan semakin kemari semakin kuat fisiknya. Dan saya terus terapi setiap hari. Terapinya terapi pernapasan, kemudian berendam air dingin. Jadi ini sekarang ini saya baru selesai berendam air dingin 5 menit. Suhu di bawah 1 derajat, 2 atau 1 derajat. Kayak tentaranya Rusia itu, untuk menguatkan sel mitokondria. Tapi harus didampingi dokter. Kalau ibu-ibu berani-berani sendiri nanti lain ceritanya. Mulai dari 2 menit, 1 menit, sekarang saya 5 menit. 5 menit naik terus, dan makin nyaman. Kalau dulu saya nggak bisa disentuh, kalau sekarang saya pantang disentuh. Ini Bu. Alhamdulillah, itu berkahnya kan. Dan hari-hari makin banyak ingat Allah Ta'ala, penuh kesadaran itu yang paling penting, dan membetulkan tauhid kita, bahwa hidup ini bukan milik kita. Sehebat-hebat dan sekuat-kuatnya kita, sebanyak-banyak kita ngasih kajian, tidak ada juga artinya. Semuanya itu kalau tak terpulangkan hanya kepada Allah, maka semua yang kita lakukan subhat, bisa sia-sia, bisa kemudian menjadi maksiat. Kita ingin semuanya menjadi hal yang mendatangkan manfaat, yaitu taat. 3 tuh kata-katanya, subhat sia-sia, bisa jadi maksiat. Kalau maksiat nanti kita dilaknat. Tapi kalau semuanya hanya untuk Allah, maka dia perbuatan yang bermanfaat, itulah dia taat. Dan taat itu akan dapat hadiah apa Bu? Hadiahnya yaitu keberkatan hidup, dan kemudian wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Ngaji kita tauhid. Ibu udah kenal nama saya kan Bu? Dah, cuman sayang ibu gak pernah ke rumah saya. Nanti kalau ada waktu, muslimah akhir zaman nih boleh ngaji dengan saya, ngaji dengan istri saya juga, ya kan? Rumah saya cukup kok kalau untuk ibu sebanyak ini. Aja saya bongkar depannya, ndak ada kamar lagi. Di depan tuh untuk memang luasnya bisa muat 30-40 orang. Nah, kemudian selesai ngaji kita makan-makan. Yang tanggung makannya yang punya rumah lah. Nah, gitu kan. Tapi nanti diatur waktunya, bisa biasanya menjelang Ramadan atau pas setelah Ramadan. Saya ingin buat majelis di rumah itu sebulan sekali, undang jamaah, dikasih ilmu, kemudian dikasih makan. Nah, saya pengen seperti atuk saya, Syekh Muhammad Ibrahim Dragiri itu seperti itu. Jadi siapa yang datang ngaji, kemudian siapa yang datang dapat makan. Ya kan? Cukuplah rasanya kalau untuk 30 orang ini cukup. Nah, apalagi yang masing-masing bawa ya nak. Baik, ngaji kita tentang tauhid. Pertanyaan saya, tauhid itu apa? Bu,
Tauhid itu apa, Bu? Boleh lah Ibu, kita pretest dulu. Kan waktu kita sampai jam 11 kan. Apa tauhid, Bu? Siapa dapat jawab Pak hadiah? Hadiahnya le minerali sebotol. Tauhid. Ada dua pandangan pemahaman terhadap tauhid. Satu, tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Baik-baik, dengarkan baik-baik. Tauhid ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tauhidnya orang-orang yang patuh kepada Allah. Tauhid yang dibawa dari Jibril alaihissalam melalui risalah yang disampaikan kepada, tauhid yang dari Allah Ta'ala sampaikan kepada Jibril untuk diwahyukan kepada seluruh nabi-nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah di atas segala sesuatu. Dan itulah penyelamat dari segala penyelamat. Apa, Bu? Tauhid itu penyelamat dari segala penyelamat. Tauhid ahlus sunnah wal jamaah mesti bersanad dari Allah kepada Jibril, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar Siddiq, kepada para sahabat yang ngaji ke Abu Bakar Siddiq, di antaranya Umar bin Khattab yang dapat sanadnya dari Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi. Kalau saya jalurnya mana? Jalurnya Abu Bakar Siddiq, Salman Al-Farisi. Jalurnya tuh Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Salman Al-Farisi. Lalu turun ke muridnya Salman Al-Farisi. Terus sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, kemudian Syekh Zaini Dahlan, ya, Syekh Zaini Dahlan, Syekh Khatib Al-Minkabawi, sampai ke kakek ayah saya namanya Syekh Muhammad Ibrahim Indragiri, ke atuk saya namanya Pakih Ma'ruf bin Syekh Ibrahim Indragiri, ke ayah saya namanya Umar Juddin, ke saya namanya Zulkarnain Umar. Nah, itu satu jalur belajar tauhidnya. Satu jalur lagi saya belajar kepada Syekh Ahmad Ladan At-Tijani, dari jalan tauhid yang sama tauhidnya juga, tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat dan ajma'in dan seluruh nabi-nabi. Jalurnya yang ini satu lagi namanya saya dapat dari Syekh Ahmad Ladan At-Tijani ketika di Madinah. Induknya sama, nanti ujung-ujungnya kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Rasulullah SAW. Jalurnya tuh banyak. Dapat ijazah namanya, ijazah ini sanadnya. Kalau hanya belajar tauhid kemudian dari kitab yang kemudian gurunya ndak ada, nyambungnya kemana? Gitu. Apa itu tauhid? Bu, kan selama ini yang menyelamatkan kita nih. Saya tanya pretest, Ibu ada satu orang jawab salah dapat hadiah, benar pun dapat hadiah. Apa itu tauhid, Bu? Tauhid adalah apa, Bu? Apa, Bu? Ketaatan pada Allah. Apa, Bu? Mengesahkan Allah. Oh ya, bolehlah Ibu dapat nilai 75. Hadiahnya semoga sehat selalu, berkah, anzilis sakinah wal mawaddah warahmah fi ahliha insyaallah. Amin. Tauhid itu diambil dari kata ahad. Tauhid itu diambil dari kata ahad. Maknanya apa, Bu? Satu. Apa ya satu? Wahid satu, tauhid kan gitu kan? Satu. Tapi satu tuh bisa dua dia, Bu. Tapi kalau ahad, ma fi syai'in. Jadi tidak ada lagi segala sesuatu. Jadi tauhid itu menjelaskan keberadaan yang ada di antara yang ada. Maknanya menjelaskan yang mengadakan karena adanya ada. Paham? Bahasa saya itu bahasa apa tuh? Itulah bahasa tauhid itu. Ahad, dari segala sesuatu bermula dari satu, yaitu esa. Berdiri sendiri dengan keberadaannya. Dia sendiri cuma.
Maka tauhid itu berambil dari kata ahad, maknanya ya ada satu aja, esa. Seperti apa dia? Itu yang kita kaji. Tidak ada semua yang ada ini kecuali dia yang mengadakan. Tidak ada yang ada kecuali dia yang mengadakan. Lalu siapa dia yang mengadakan tuh? Itulah yang ahad tuh. Setunggal mawon, kata orang Jawa. Ada enten tiang Jawi nggih, Bu? Enten. Setunggal mawon, Bu. Tunggal, esa, ahad, bukan satu. Wahidun satu, isnaini dua, salah satu tiga. Tapi ini dia adalah ahad, ya satu-satunya. Kalau bahasa Minangnya saciek-cieknya ndak ada nan lain dah. Iko nan lain ko ago, iko ko de ado di adu-aduan conyo. Yang lain itu palsu. Yang asli itu cuma yang ahad tuh. Paham? Ibu mau ngaji Ahlus Sunnah nih? Iya, kalau nak selamat kita dulu. Banyak akidah sekarang campur-campur, ada akidah Mu'tazilah. Maaf, akidah Usul Salasa. Ada akidah Qadiriyah, ada akidah Syiah, Mu'tazilah, macam-macam. Akidah yang menyelamatkan itu cuma satu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma'ana wa alaihi wa ashabi, apa yang aku bawa dan bersama para sahabatku. Akidahnya Khulafaur Rasyidin, akidahnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang tersambung kepada Rasulullah SAW, bukan karangan manusia, tapi dari dia yang mengajarkan akidah itu sendiri. Siapa yang mengajarkan? Allah. Siapa yang kemudian diutus untuk menyampaikannya? Jibril alaihissalam. Bahkan Rasulullah sendiri pun tanpa lewat Jibril, yaitu melalui wahyu disebut dengan hadis qudsi. Banyak yang disampaikan Allah Ta'ala langsung pada Nabi tanpa melalui Jibril. Itu orang spesial karena dialah kekasih, ya Bu. Maka tauhid itu adalah mengesahkan Allah di atas segala yang ada, yaitu mewahidkan. Cuman yang ada, mengadakan Allah Ta'ala dalam pemahaman keilmuan kita, yang ada itu cuman Allah. Selebih yang ada ini itu cuman diada-adakan. Paham? Lalu kalimat tauhid itu apa? Tauhid itu kan tadi satu esa ya, tunggal, setunggal mawon, boten nenten sing enten-enten ya Bu. Ngerti itu Bu? Kulo boten tiang Jawi Bu, tapi bojone kulo tiang Jawi. Pernah manggon ning Jogja, ning Klaten, ning Kebumen itu. Kalau pergi ke Jogja tuh ditanya, jenengan saking pundi? Kalau pakai kepiah haji kan, kulo saking Sumatera. Oh, tak kirain saking umroh katanya. Gitu. Saya bisa kromo-kromo inggil iso-iso sedikit-sedikit. Jadi pernah di Jogja, pernah di Klaten ya, keluarga istri saya Kebumen. Tapi di Jogja banyak belajar bahasa Jawa. Karena di situ tukang gerobak bakso pun jualan apa tuh ya pakai bahasa Jawa. Sama kita di Pekanbaru ngomongnya Minang gitu ya. Kok ndak pandai bahasa Minang, berarti belum pernah tinggal di Pekanbaru kan gitu. Jadi Bu, saya kalau bahasa daerah, bahasa Banjar, bahasa nenek saya, bahasa Bugis, bahasa Atuk saya sebelah mak saya, bahasa Melayu nih nenek saya ini Banjar Melayu, ayah saya Kuansing, Toluk Kuantan, bahasa Minang Anyuy. Orang Minang tapi nak nio dikecilin Minang dah. Bahasa Minang, kemudian bahasa Arab, ya kan? Kemudian bahasa Inggris. Ada satu lagi Bu, bahasa Arab, yaitu Arab maklum aja. Baik di rumah kami bahasa Ocu, karena mertua saya perempuan Ocu, ayah mertua itu Kebumen, Jawa. Tapi sering pulang tuh singgah Klaten.
keluarga banyak di Klaten. Kalau Klaten bahasanya Kromo Inggil, Jogja kan. Saya pernah ngaji juga di Jogja selama 4 bulan. Disitulah belajar bahasa Jawa. Oke, setunggal mawon. Boten enten sing enten-enten ya Bu. Hanya satu-satunya, ndak ada yang ada-ada itu. Yang ada itu hanya diada-adakan. Ndak ada sadonyo ko do Bu. Ah, ko baso cuak deka. Nah ya dong cusikonya. Nyendak kalau mau deko ibu-ibu ngantuk. Ndak ada satu-satunya yang ada nih kecuali karena dia yang mengadakan, itulah dia yang ahad tuh dia. Maka tauhid itu mengembalikan segala sesuatu, keyakinan, kepercayaan, keadaan apapun balik kepada dia. Dialah satu, ahad, esa, tunggal. Maka ilmu mempelajari tauhid itu hukumnya wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Maka yang pertama sekali yang diajarkan apa? Ya tauhid. Anak-anak kita kecil itu diajarkan tauhid sambil belajar akhlaknya, tauhidnya dibenarin. Contoh siapa? Imam Syafi'i. Masih umur 7 tahun sudah diajarkan tauhid sama emaknya. Ya Syafi'i, Muhammad Idris nama aslinya. Nanti kalau kau mau makan, ini sambil kisah dulu ya, nanti baru kita jelaskan. Kan kita mau sirah-sirah kan, sirahnya emaknya Imam Syafi'i. Ya, siapa nama emak Imam Syafi'i itu? Cari nanti. Emaknya Imam Syafi'i itu yang mendidik Imam Syafi'i. Nah, dia kan yatim sejak kecil. Dia bilang, ya Muhammad Idris, namanya kan Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Nanti kalau kau mau makan, kau bahasa Minangnya kok nio makan waang beko ya. Jangan langsung makan dulu. Minta sama Allah sholat 2 rakaat. Nanti baru buka tudung. Tahu buka tudung kan? Di situ ada roti makan. Jadi asal mau kamu kalau mau makan, mau sarapan harus sholat dulu 2 rakaat, minta sama Allah, baru kamu buka tudung. Di situ ada makanan Allah kasih. Begitu terus Imam Syafi'i dididik. Satu hari lupalah maknya meletakkan roti tadi di bawah tudung. Lalu Imam Syafi'i sholat, dia tengok bawah tudung tak ada roti. Apa yang terjadi Bu? Kalau kita gimana? Dia, mak awak lah sholat tak jadi letakkannya dah. Ya kan gitu kan? Dah sholat awak dia letak. Oh beda Imam Syafi'i enggak kayak gitu. Masih Imam Syafi'i kecil, ketika dia buka tudung tadi berhari-hari kan setiap dia sholat ada makan, alhamdulillah. Satu hari lupa maknya meletakkan, lalu apa dia bilang? Dia buka. Ya Allah, hari ini sholatku enggak terima, kok enggak ada roti yang kau kasihkan untuk aku. Maka sholat lagi dia. Sholat 2 rakaat, dia tengok tudung lagi, enggak ada juga roti. Kemudian dia sholat lagi, dia tengok yang ketiga kali, tak ada juga roti. Kemudian dia sholat, dia nangis-nangis, ya Allah, kemarin aku sholat kau kasih aku roti, hari ini aku sholat kau ada roti ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis dia, nangis, ya Allah, ya Allah, makan ya Allah, ya Allah. Akhirnya sekali buka roti, bukan satu lagi Bu, satu tudung tu penuh dengan roti. Oh, itu karomah ya Bu. Kalau udah tauhid itu Bu, yang tak ada bisa ada bikinnya. Kenapa? Dia yang maha ada. Maka kalimat tauhid itu cuma satu. Apa itu kalimat tauhid Bu? La ilaha illallah. Bukan la rabbi ilallah. Kalimat tauhid itu hanya mengilahkan Allah di atas segala keadaan. Apa itu? Kepatuhan kepadanya. Ilah itu menyembah. Ilah itu taat. Ilah itu Tuhan. Ilah itu yang kita maksud. Maka kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang mengucapkan la ilaha illallah. Konsekuensinya apa? Bu, konsekuensi orang yang mengucapkan la ilaha illallah apa? Ia harus patuh. Tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang dituju selain Allah, tak ada yang diharap selain Allah, tak ada yang diibadati selain Allah. Aku ni siapa? Hamba Allah, pengabdi kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang hanya berurusan hanya untuk Allah. Paham?
Maka kalimatnya apa? La ilaha illallah. Maka Nabi SAW pertama sekali dakwah, ya cuma ngajarkan la ilaha illallah, Bu. Maka kata Nabi, ya ayuhan nas, manusia, ucap qulu la ilaha illallah tuflihun. Kalian ucap la ilaha illallah, kalian pasti berjaya. Apa yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah sehingga orang-orang kafir Quraisy itu menolak? Kenapa? Mereka kalau bilang la ilaha illallah berarti tidak ada ilah mereka lagi yang lain. Karena mereka menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Padahal mereka juga beriman kepada Allah, tapi mempersekutukan Allah. Ada berhala yang dia sembah, Manat, Hubal, Uzza, Latta dan sebagainya. Untuk sampai kepada Allah tuh lewat ini. Sama kita hari ini. Berhala-berhala kita tak ada. Tapi berhala waktu kita, berhala pangkat kita, berhala nonton drama Korea. Gara-gara sesuatu kita bisa lupa dengan Allah. Kira-kira yang sesuatu itu lebih hebat dari Allah atau tidak? Gara-gara sesuatu itu lupa kita karena kepada Allah, lalu lupa taat kepada Allah. Taatnya karena sesuatu itu. Berarti yang sesuatu itu hebat atau tidak daripada Allah? Ya, kan kita menghebatkan sesuatu itu, berarti rusak tauhid kita. Hari ini demi pangkat dan jabatan, kata Allah Ta'ala, jangan nyogok. Nyogok dia, berarti pangkat dan jabatan jadi Tuhannya. Jadi apa? Jadi ilahnya. Jadi kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ada papan tulis? Tidak ada ya. La ilah, tidak ada ilah. Jadi kita maknakan dulu. Tauhid itu adalah ahad, hanya Allah saja yang ada. Yang ada itu dalam makna kalimat ilah, yaitu penyembahan, pengabdian, kepatuhan, ketundukan, pengibadatan. Hanya kepada ilah itu saja. Siapa ilah itu? Allah. Ulangin lagi. Ilah itu Tuhan bahasa awaknya, Bu. Makna kata Tuhan itu yang disembah, yang diibadati.